Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita, keluarga, seluruh kaum muslimin wal muslimat mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada pribadinya sendiri dan kepada semua yang hadir. Marilah kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Insyaallah apabila kita berupaya, berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, ayat yang diungkap di awal tadi sekaitan dengan bulan haram. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Dari 12 bulan 1 tahun ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi insyaallah kita masuk ke awal bulan haram, dan Jumat pertama di bulan haram, dan 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah itu ada merupakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya jumlah bulan yang 12 dan 4 bulan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi perhatian seluruh kaum muslimin wal muslimat, bahwa Allah sudah mengistimewakan, Allah melebihkan dengan 4 bulan tersebut. Dan hikmah dari ayat yang diungkap tadi, penegasan Allah Ta'ala tentang bilangan bulan. Jadi yang menentukan 1 tahun 12 bulan pada waktu menciptakan alam jagat raya ini adalah Allah sendiri. Dan ini harus diyakini oleh semua hambanya, bahwa Allah sayang kepada manusia sehingga diberikan waktu dengan usia 12 bulan dalam 1 tahun dan 4 bulan yang diistimewakan. Kemudian Allah menetapkan sesuatu sesuai kehendaknya.
Allah melarang hambanya mendolimi dirinya sendiri setiap saat, terlebih pada bulan-bulan haram karena suatu hikmah yang diungkapkan tadi. Jadi jangan mendolimi diri sendiri, artinya mengungkapkan, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, walaupun perbuatan itu efeknya kepada orang lain, tapi hakikatnya sedang mendolimi dirinya sendiri. Misalnya mencaci maki orang lain, menghina orang lain, kemudian juga mengungkapkan aib orang lain. Dalam pikirannya mungkin orang lain yang rugi, justru dirinya yang menjadi perbuatan dan termasuk orang yang mendolimi dirinya sendiri. Nah, selamanya 12 bulan tidak boleh itu, lebih-lebih di 4 bulan yang haram. Syariat Allah adalah syariat yang lurus, tidak terdapat kebengkokan sedikit pun. Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang selalu dianjurkan, yang selalu dihimbau agar kita menjadi manusia yang takwa, karena memang kebersamaan Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kemudian dengan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga dapat mendidik manusia menjadi saling menghormati satu sama lain, senantiasa taat akan perintah Allah dan menerima ketentuannya. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah patut ditaati, patut diikuti, dan tidak bermusuhan dan saling membunuh. Jadi Islam tidak berkehendak untuk saling bermusuhan dan saling membunuh, dan memuliakan apa yang Allah senantiasa muliakan menjadi nilai-nilai pendidikan di dalam kehidupan sehari-hari. Makna bulan haram dalam Islam dikenal istilah bulan haram. Dinamakan demikian karena pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang seluruh hambanya berbuat dosa atau melakukan hal yang dinilai haram secara syariat Islam. Jadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat dosa. Menurut Al-Qadi Abu Ya'la, ada 2 alasan dan 2 makna mengapa Allah Subhanahu wa taala menamakannya bulan haram tersebut. Yang pertama, pada bulan itu diharamkan berbagai pembunuhan atau perbuatan keji lainnya. Kedua, pada bulan itu pula diharamkan melakukan tindakan dan perbuatan yang haram. Perintah ini lebih ditekankan daripada bulan lainnya karena kemuliaan bulan tersebut. Sebaliknya, pada bulan haram dianjurkan untuk lebih memperbanyak amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih keistimewaan bulan haram? Menurut Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala memang menghususkan 4 bulan sebagai bulan haram, bulan yang dimuliakan. Sebab jika berbuat dosa pada bulan-bulan tersebut, dosanya akan lebih besar dibandingkan bulan yang lain. Begitu juga sebaliknya, bila berbuat amal saleh, ganjaran kebaikan akan diperoleh dengan pahala yang berlipat-lipat. Di kita ketika akan melakukan sesuatu, ada pertimbangan, ada pemikiran. Sebelum kita memutuskan, pikir bolak-balik, apa ini maslahat, apa ini untuk menjadi bahaya. Maka pertimbangan dalam berpikir sebelum melakukan perbuatan itu adalah merupakan kehati-hatian di dalam melaksanakan yang kita lakukan, lebih-lebih di bulan haram. Bila berbuat dosa, bila berbuat kesalahan, dosanya lebih besar
Bila berbuat amal yang baik, maka pahalanya berlipat-lipat. Mari kita untuk selalu berintrospeksi diri agar kita tetap memperhatikan amal-amal yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan juga bagi keluarga kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Di Quran surat Al-Maidah ayat 2 menjelaskan, di orang yang beriman dipanggil, hei orang-orang yang beriman. Insya Allah yang hadir ini semuanya orang yang beriman. Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Selalu hati-hati di dalam melakukan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita putuskan. Di sekurang-kurangnya 3 hal yang harus menjadi perhatian dalam hidup: apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan apa yang diputuskan harus menjadi bahan pertimbangan. Kemudian juga Dzulqa'dah yang sekarang kita isi, yang kita nikmati, yang merupakan Jumat pertama ini adalah Dzulqa'dah yang artinya itu istirahat, duduk menunggu kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam bahasa lainnya, Dzulqa'dah itu persiapan untuk menjalankan ibadah haji. Dan yang sudah mendapatkan pengumuman untuk berangkat ibadah haji, pikirannya, perasaannya, semuanya tertuju, fokus untuk menunaikan ibadah haji. Dan ketika sudah tahu ada pengumuman dan fokus, jagalah segala perbuatan-perbuatan itu supaya dengan bulan haram ini menghantarkan dirinya menuju ke Baitullah, menuju untuk melaksanakan ibadah haji, betul-betul kesucian bulan, kesucian dirinya, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dapat diwujudkan dari dirinya sendiri, terutama para jamaah haji. Yas'alunaka 'anil syahril haram, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi, qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan haram adalah dosa besar. Jadi tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan di bulan sekarang, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, dan di bulan yang satunya lagi yang beda, tidak berurutan. Hadirin jamaah yang berbahagia, sesungguhnya zaman telah berputar ketika Rasulullah juga menyampaikan pesan terakhir di bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan di mana Rasul melaksanakan haji perpisahan atau juga haji wada. Nah, ini di bulan ini juga mengungkapkan kata-kata yang menjadi pusat perhatian banyak orang. Beliau mengatakan sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana keadaan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun ada 12 bulan, darinya ada 4 bulan haram. 3 diantaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedangkan Rajab adalah bulan Mudhor yang terdapat di antara Jumadis Tsani dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi demikian, bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang tepat untuk segera mempersiapkan segala bekal baik umroh ataupun haji sebagai waktu yang ditentukan melaksanakan ibadah ke rumah Allah atau ke Baitullah. Al-hajju asyurum ma'lumat, paman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.
Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh ropas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Jadi bekal yang paling istimewa adalah takwa. Takwa itu taat, takwa itu takut, takwa itu hati-hati di dalam menjalani hidup yang diarungi oleh siapapun, lebih-lebih oleh orang yang bersiapan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, memang diungkapkan bahwa keharaman melakukan perbuatan keji, iropas, kefasikan dan permusuhan tatkala sedang ihram. Tapi latihannya sejak sekarang untuk tidak mencaci maki orang lain sejak sekarang, gitu. Melatih diri untuk tidak ropas, untuk tidak perbuatan keji, untuk tidak fasik, supaya begitu nanti memakai baju ihram ketika akan menunaikan ibadah haji sudah siap. Melatih diri sejak sekarang. Disunahkan bagi jamaah haji untuk memperbanyak amalan kebaikan selama ibadah hajinya, agar pahalanya bertambah dan mabrur hajinya. Hadirin yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, memang syarat dikatakan mampu dalam ibadah haji, sekurang-kurangnya kesehatan harus memenuhi, sarana transportasi harus memadai, aman di perjalanan, tidak ada sesuatu yang menghalangi, perginya bersama-sama berjamaah, kalau wanita mungkin ada yang mendampinginya, dan rentang waktu yang memungkinkan untuk menempuh perjalanan haji. Oleh karena itu, kesehatan menjadi penting untuk lancarnya ibadah haji. Sarana transportasi menjadi penting untuk menghantarkan para jamaah haji di perjalanan aman, tidak sesuatu pun menjadi persyaratan yang harus diperhatikan, dan waktu pun menjadi bagian yang sangat diutamakan. 3 sisi penting kaitan dengan takwa sebagaimana diungkapkan tadi. Sisi pertama adalah ikhlas. Orang yang takwa itu ikhlas kepada Allah dalam menunaikan ibadah. Itu ciri orang yang takwa. Yang kedua, orang takwa adalah sabar dalam menjalankan ibadah, termasuk ibadah haji. Yang ketiga, berserah diri terhadap segala ketentuan dan kenyataan yang terjadi. Jadi saya ingin mengulangi bahwa 3 sisi penting kaitannya dengan takwa sebagai bekal dalam menjalankan ibadah. Pertama, harus dilandasi dengan keikhlasan. Yang kedua, dilandasi dengan kesabaran. Dan yang ketiga, didasari dengan ketawakalan. Dengan 3 hal tadi, insya Allah akan terasa nikmatnya ibadah haji. Walaupun berat, walaupun terasa payah, tapi selesai tahallul dengan penuh kehusuan, ada suatu kenikmatan yang dirasakan oleh para jamaah haji. Barakallahu li wa lakum bil ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam melaksanakan ibadah haji adalah niat pergi haji
karena Allah semata, bukan karena tetangga, bukan karena atasan, bukan karena bawahan, bukan karena kakak sudah ibadah haji, adik sudah ibadah haji, masa saya tidak ibadah haji. Bukan itu. Tapi tekankan niat pergi haji karena Allah semata. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafaro fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang kedua, bertekad untuk meninggalkan kesyirikan. Maka tanamkanlah kalimat-kalimat talbiyah, bukan sekedar hafal, tapi memahami maknanya. Bahkan lebih memahami dan lebih meresapi dan menjadi bersih diri dari kemusyrikan. Yang ketiga, mempraktekkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan doa yang dimunculkan dan dibacakan oleh Rasulullah SAW, zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yasarakal khaira haitsu ma kunta. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Ini bagi para jamaah haji, doa yang diutamakan dibaca sejak sekarang. Semoga Allah membekalimu dengan takwa, mengampunimu dosamu, dan memudahkanmu dalam jalan kebaikan dimanapun kau berada. Semoga Allah membekalimu dengan takwa, mengampuni dosamu, dan memudahkanmu dalam jalan kebaikan dimanapun kau berada. Mudah-mudahan kita yang sudah memiliki niat dan sudah siap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum ada ketentuannya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Allahumma sholli wa barik wa sallim, amin. Ya Allah ya Rabbana, hambamu bersujud, bersimpuh memohon kepadamu dengan masuknya bulan haram ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang taat dan patuh kepadamu ya Allah, untuk mengisi di bulan haram ini dengan amal-amal yang Engkau ridhoi. Tunjukkan yang benar itu tampak jelasnya kepada kami ya Allah. Berikan kemampuan untuk melaksanakannya. Tunjukkan yang salah dan haram itu jelas haram dan salahnya ya Allah, dan berikan kemampuan untuk menghindarinya. Ya Allah ya Rabbana, sungguh banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan. Sungguh banyak perbuatan-perbuatan yang kami laksanakan tidak sesuai dengan ajaran. Di siang hari ini, di hari Jumat ini, di bulan haram ini, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni seluruh kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah pulang ke pangkuanmu ya Allah. Dan semoga keluarga besar Pak Gubernur Jawa Barat yang sedang mendapatkan musibah diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak tercinta mendahului pergi semoga menjadi ahli sorga dan akan menyambut orang tuanya ketika nanti bertemu di alam baka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an حي على الصلاة